di Indonesia. Kami akan mengulasnya bersama dengan Usli Sarsi, Presiden Direktur Mahkota Group MGRO. Pak Usli, selamat sore. Di diskusi kita yang terakhir ada menot banyak hal begitu ya terkait mengenai keputusan-keputusan pemerintah seperti menahan ekspor, walaupun sekarang kerannya juga sudah dibuka begitu ya, dan kemudian tingkat urgensi yang Anda lihat bahwa keran ekspor itu harus dibuka, kemudian ini juga tidak akan bisa mengembalikan konsumsi minyak goreng atau harga minyak goreng ke harga normal, dan ini tepat sekali. Dan ada langkah baru yang akan dilakukan oleh pemerintah, ini terkait mengenai audit besar-besaran kepada perusahaan minyak sawit di dalam negeri. Dia akan menelusuri dari hulu gitu ya, terkait supply, kemudian lari ke produksi dari industri kelapa sawit. Ini Anda melihatnya seperti apa? Mengingat bahwa ini adalah yang pertama kalinya dilakukan, Pak Usli. Ya, terima kasih Mbak Maria. Untuk pertama kali kita ingin mengucapkan terima kasih ya kepada pemerintah yang telah membuka keran ekspor yang tadinya di stop. Ini merupakan keinginan daripada seluruh pengusaha. Kemudian tadi menanggapi bagaimana audit akan dilakukan oleh pemerintah ya. Saya kira itu merupakan kewenangan dari pemerintah yang tentunya kita pengusaha tetap akan turut partisipasi dalam hal ini. Yang paling penting menurut kita adalah pendataan yang akurat ya, pendataan yang akurat. Selama ini kan kita banyak kebijakan-kebijakan kita yang ditetapkan oleh pemerintah banyak menggunakan data-data yang terlalu variatif ya, tidak akurat. Jadi memang ini hal yang sangat baik menurut kita. Ini pendataan tentu juga jangan lupa tata niaganya, tata kelolanya, dan banyak lagi seperti yang modernisasi, digitalisasi. Sekarang ini kan kita sudah masuk ke industri 4.0 ya. Jadi ini sangat penting sekali kita melaksanakan bagaimana seluruhnya ini bisa data yang akurat, kemudian memudahkan pengawasan dengan digitalisasi semua industri terutama ya di industri sawit kita ini. Yang sebenarnya industri sawit kita ini adalah industri masa depan yang untuk memberikan kesejahteraan bagi banyak pihak ya. Juga sustainable dan green. Dan ini seiring dengan kita sebagai tuan rumah G20 ya, ini sangat-sangat mendukung menjadi program dari pemerintah yang menerapkan bagaimana kita kelola dengan baik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi dari petani, semua tingkatan lah, petani, pengusaha kecil sampai pengusaha menengah dan besar, dan juga terakhir sampai dengan konsumen. Jadi semua dimenangkan dalam hal ini, tidak ada yang dirugikan. Itu harapan kita. Tentunya kita akan mendukung ya setiap langkah-langkah pemerintah yang akan diterapkan kepada industri sawit. Dan kita mohon juga bahwasanya dilengkapi prosedur yang baik, kemudian juga kepastian hukum, juga iklim usaha yang nyaman ya untuk semua pengusaha. Saya kira itu yang baik untuk semua pihak. Begitu, Bu Maria. Tadi dilihat dari sisi data-data yang variatif ya. Ini mungkin bisa dikasih contoh seperti apa? Karena kalau kita melihat poin-poin yang akan diaudit ini kan termasuk di dalamnya surat izin, hak guna usaha, hak pengelolaan, kemudian juga kantor pusat sawit juga akan melarang perusahaan sawit bermarkas di luar negeri agar pajak bisa masuk ke kas negara. Nah, selama ini pemain-pemain yang ada di Indonesia seperti apa? Ini poin-poinnya apakah memang ada yang terjadi begitu ya, poin-poin yang kemudian akan menjadi poin audit nantinya nih, Pak Usli? Ya, ini kan data-data banyak ya dari asosiasi, juga dari beberapa pihak pemerintah juga memiliki data-data, tapi banyak yang tidak diupdate ya. Kemudian juga seperti jumlah luasan HGU, kemudian juga industrinya PKS, namanya pabrik kelapa sawit, tapi juga
ada tingkatan-tingkatan, ada yang pabrik mini, yang menengah sampai dengan besar, itu saja bervariatif ya. Jadi banyak sekali yang harus diupdate. Contohnya gini, ada satu provinsi gitu, kita harus memiliki data berapa luas kebun sawit yang ada di provinsi itu, daerah situ, kemudian juga berapa produksinya kalau menghadapi musim peak season ya, musim puncak, dan itu juga harus didata sampai dengan kelayakan berapa jumlah pabrik yang akan didirikan di sana. Jadi harus ada jarak dan kemudian ada jumlah pabrik yang sesuai, bukan serta-merta ada yang mohon izin membangun pabrik kelapa sawit diberikan oleh Pemda setempat. Itu yang membuat terlalu banyak industri PKS yang di daerah sana, di provinsi sana, kemudian terjadi persaingan-persaingan yang tidak sehat. Begitu juga ada provinsi yang sangat sedikit, yang mestinya didorong investasinya pabrik kelapa sawit ada di sana, atau refinery harus ada di sana. Itu yang mungkin yang perlu pendataan yang akurat ya, yang menurut kita, sehingga benar-benar terakomodir semua pihak dan tidak ada pabrik atau yang kekurangan bahan baku, atau sebaliknya dari petani yang menghasilkan sawit bisa disuplai kepada, diolah oleh PKS pabrik kelapa sawit yang ada di daerahnya dan tidak terlalu jauh jaraknya ya. Jadi kasihan juga dari banyak saya lihat petani juga mengantarkan buah sawitnya begitu jaraknya sampai ratusan kilometer untuk mengolah sawitnya. Jadi itu yang perlu ditata ya, tata kelolanya harus benar-benar akurat. Saya kira itu dari kita ya. Kalau terkait mengenai perpajakan sampai berkantor di luar negeri, apakah memang ini banyak yang seperti ini Pak Usli? Ini mungkin menanggapi juga ya sebagai salah satu poin audit. Ya. Ini kita sebenarnya kalau headquarter-nya ya, kantor pusatnya, tentunya kalau PMDN, investor yang di dalam negeri, tentunya headquarter-nya harus di Indonesia. Tapi kalau kantor cabang di luar negeri, saya kira tidak bisa dielakkan, karena di sana juga ada investasi dari perusahaan-perusahaan yang multinasional ya, terutama yang sudah memang bergerak sampai ke beberapa negara ya, bahkan investasi packaging ada di katakanlah di Eropa, ada biodiesel di sana. Jadi itu mungkin ada kantor-kantor cabang. Tapi kalau ada PMA yang kantor pusatnya ada di luar negeri ya wajar gitu. Jadi saya kira yang paling penting kita susun supaya jangan terjadi transfer pricing atau bagaimana melarikan laba atau apa ke luar negeri, itu yang mungkin dijaga oleh pemerintah sehingga manfaat dari negara ya, kita kan bagaimana industri sawit ini bisa maju sehingga pendapatan negara juga maju. Banyak sekali potensi-potensi sawit yang bisa kita kembangkan ya, seperti ada lahan kosong banyak sekali yang. Baik, Pak Usli. Oke, Pak Usli, tampaknya suara Anda termute atau terputus. Bisa kita coba cek lagi, Pak? Oke, Pak Usli, bisa mendengar suara saya? Oke. Baik, kita lanjutkan kembali tadi statement Anda terkait mengenai apa yang dijaga oleh pemerintah begitu ya, terkait mengenai transfer pricing itu juga begitu ya, karena kan kita tahu bahwa memang pajak untuk negara dan ada juga yang harus disejahterakan para petani tentunya, petani kelapa sawit, Pak Usli. Oke, tampaknya sambungan terputus. Kita akan coba kembali menyambungkan lagi diskusi bersama dengan Pak Usli Sarsi terkait mengenai audit yang akan dilakukan oleh para pemain industri CPO di Indonesia. Kita setelah ini akan coba perdalam terkait mengenai minyak goreng ya, pasokan minyak goreng di Indonesia. Usai jeda, jangan kemana-mana.
Hai Sobat Cuan, kalian pasti udah gak asing lagi kan dengan CT Corp. Ya, perusahaan besutan Hairul Tanjung ini sudah memiliki banyak platform yang tentunya sangat bermanfaat untuk kalian. Tapi, kalian sudah tahu belum? Tanggal 6 Mei 2022 ada yang baru, yaitu MPC, Membership Point and Coupon. Lantas apa sih MPC itu? MPC adalah satu akun untuk login ke semua layanan CT Corp yang bisa digunakan mulai dari bertransaksi di jaringan media Detik Network hingga berbelanja di Trans Retail, Trans Fashion, dan lainnya. Nah, buat kalian yang sudah mendaftarkan diri di Detik ID, yuk segera pindah ke MPC. Caranya gampang banget. Pertama, buka halaman login di salah satu jaringan Detik Network, lalu klik tombol pindahkan akun. Setelah itu, masukkan email dan password Detik ID, lalu tekan tombol login. Atau kalian juga bisa masuk lewat social login seperti Google Account, Facebook Account, atau Apple ID jika sebelumnya mendaftar menggunakan social login. Nah, setelah login Anda berhasil, jangan lupa tekan tombol daftar akun CT Corp MPC untuk melanjutkan proses pemindahan akun. Lalu, lengkapi form registrasi Anda, berikan tanda centang pada privacy policy, lalu tekan tombol register. Setelah itu, Anda akan mendapatkan 6 digit autentifikasi OTP, masukkan kode OTP, lalu tekan tombol continue. Nah, proses pemindahan akun selesai deh. Terus, kalau sudah pindah ke MPC, dapat keuntungan apa aja ya? Tenang, kita kasih banyak keuntungan buat kalian. Pertama, multiple rewards. Para member MPC dapat menggunakan poin yang ada untuk berbelanja di CT Ecosystem. Kedua, banyak merchant yang tersedia bagi Anda yang ingin berbelanja memakai MPC. Ketiga nih, semakin banyak poin yang terkumpul, semakin banyak keuntungan membershipnya loh. Nggak hanya itu, masih banyak loh benefit yang terkoneksi dengan Alobank kalau pindah ke MPC. Jadi bagi Anda yang pindah dari Detik ID ke MPC, Anda akan mendapatkan ribuan poin yang bisa Anda belanjakan di seluruh merchant CT Corp dan lainnya. Nah, udah tahu dong beragam keuntungannya? So, tunggu apa lagi? Yuk pindah ke MPC sekarang juga. Anda kembali menyaksikan Closing Bell. Kami sambung kembali diskusi kami bersama dengan Usli Sarsi, Presiden Direktur Mahkota Group MGRO. Pak Usli, kita sambung kembali tadi sedikit terputus ya. Ini terkait mengenai minyak goreng. Kita coba perdalam terkait minyak goreng juga. Apakah lonjakan harga minyak goreng dan juga pasokan minyak goreng yang terhambat saat ini memang murni terjadi dari hulu atau dari sisi supply chains? Apa yang bisa kita lihat nih dari posisi saat ini? Kan belum pulih-pulih nih kondisi dari minyak goreng ya, baik supply ataupun juga harga, Pak Usli. Ya, kalau menurut kita ya, ini memang seperti apa yang disampaikan oleh asosiasi dari Gimni ya. Dari Gimni mengatakan dari produsen sebenarnya tidak bermasalah ya. Itu gampang dikontrol katanya, itu produsen itu sudah memadai untuk disuplai kepada seluruh konsumen di seluruh daerah. Namun masalahnya lebih kepada distribusinya. Jadi distributor itu ada tingkatan ya, distributor besar, D1, D2, D3 itu semua sebenarnya termasuk jarak antara produsen dengan di pabriknya, contohnya di pabrik di Sumatera Utara, kemudian harus kirim kepada di Pulau Jawa, itu juga ada Pulau Sulawesi, itu terkadang membuat keterlambatan, juga mungkin juga dari sisi akurasi tadi ya, akurasi data, bagaimana mengontrol, karena sulit ya, bagaimana seperti ada dua harga, yang disparitas harganya sudah sangat besar. Contohnya dari HT yang diterapkan oleh pemerintah, harga minyak curah di pasar tradisional 14.000, kemasan ada 25.000. Jadi bayangkan 11.000 disparitas harganya. Jadi itu
juga sangat-sangat rawan sekali penyalahgunaan. Jadi memang apa yang direncanakan oleh pemerintah untuk mencabut subsidi ini sebenarnya langkah yang tepat ya menurut kita. Kita bisa berusaha untuk bagaimana supply daripada produsen ini sampai dengan konsumen, supply-nya cukup dan melimpah di pasaran. Tentunya harga minyak goreng sudah barang tentu akan turun secara bertahap. Jadi penyalahgunaan dari minyak goreng curah ini bisa terhindarkan, karena ini memang perlu kerja keras semua pihak untuk bagaimana kita memastikan supply yang berlimpah ini bisa sampai di tangan daripada konsumen ya. Jadi tapi ada kendala kepentingan apa ya, Pak? Semua pihak. Kalau dilihat dari sisi supply-nya sendiri ada kendala atau tidak sih? Karena kalau dilihat kan belum kembali begitu ya dari sisi level harga. Karena kita lihat nih ya, dari data Gapki menyebut bahwa produksi minyak kelapa sawit Indonesia di 2021 mencapai 46,88 juta ton. Minyak sawit untuk konsumsi lokal di 2021 hanya 18,42 juta ton. Rinciannya untuk pangan lokal 8,95 juta ton, biodiesel lokal 7,34 juta ton, kemudian konsumsi oleokimia lokal ini 2,12 juta ton. Nah, suplai nyatanya masih melimpah kan, tapi apa yang salah, mungkin distribusi atau seperti apa nih Pak? Ya, seperti data Gapki ya tadi Mbak Maria sebutkan tadi ya, itu sebenarnya memang keperluan untuk minyak goreng kita lihat 8 juta ton, bahkan lebih rendah ya kalau dari apa. Jadi angkanya hanya belasan persen daripada total produksi kita. Namun kenapa sampai sulit dikontrol? Tadi udah sebenarnya kita sampaikan, satu distribusi, kedua juga disparitas harga yang sangat rawan penyalahgunaan, kemudian juga bagaimana supply itu bisa sampai dengan konsumen itu dengan harga terjangkau. Jadi itu memang hal-hal yang pendataan ini kemudian gak bisa kita sistem manual, karena manual ini sangat sulit. Jadi kemarin sudah ada di launching oleh pemerintah yang akan diterapkan lagi 2 minggu akan datang. Itu nama aplikasi namanya Simira ya, Simira. Jadi itu ada sistem seperti aplikasi yang mempermudah dan memberikan data yang akurat ya. Tidak bisa menjamin satu orang hanya membeli 2 liter ya pada saat yang sama. Itu kalau tidak seperti sekarang diterapkan harus menggunakan KTP kan. Tapi kalau nggak diterapkan begitu, mungkin saja satu orang karena ini murah ya, bisa berkali-kali dia beli sehingga apa itu disalahgunakan. Jadi itu yang harus kita hindarin ya, disparitas harga yang sekarang saja minyak goreng kemasan yang premium itu nggak laku. Padahal di retail semua sudah banyak ya tersedia. Tapi angkanya kan 20-an ribu. Jadi kalau yang minyak curah itu 14.000, saya kira nggak ada yang mau beli yang mahal kan, semua beli yang murah. Itu. Baik, sekarang kita ke rencana lain pemerintah yang akan menciptakan DMO atau Domestic Market Obligation dan DPO Domestic Price Obligation di industri minyak goreng. Ini bisa jadi solusi nggak sih Pak akhirnya untuk menggantikan subsidi untuk menjaga harga juga dan juga pasokan minyak goreng Pak nantinya? Ya, sebenarnya ini DMO ini kita juga ya mendukung ya. Sebenarnya hal ini untuk menjamin ketersediaan. Namun kita sekarang ini merasa ya DMO itu terlalu tinggi persentasinya. Namun kita tetap ikutin apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu kita ikutin. Namun kita mohon juga nanti kalau sudah sampai di tangan konsumen sudah melimpah, itu mungkin persentasinya diturunkan secara bertahap. Jadi ini sekarang ini 30%, mungkin nantinya setelah harga supply-nya sudah cukup di pasaran, kemudian bisa diturunkan menjadi 20% dan selanjutnya. Oke, masih melihat kira-kira yang paling kita minta supaya DMO itu ya. Yang paling ideal ya Pak ya. Nah satu lagi nih Pak, kondisi ekspor CPO pasca pembukaan keran ekspor sendiri seperti apa Pak? Bagaimana permintaan khususnya dari konsumen yang ada di luar negeri? Update-nya saat ini, Pak Usli.
Ya, keran ekspor ini memang sudah dibuka ya, namun ada banyak sekali prosedur yang harus dari pengusaha sawit ini harus ikutin kalau mau bagaimana pemenuhan DMO, kemudian bagaimana kita kita diwajibkan untuk bagaimana menjamin sampai dengan distribusi sampai ke tangan konsumen. Jadi itu distribusinya bagaimana harus memenuhi beberapa persyaratan ya. Seperti ada PO, ada DO, kemudian juga ada faktur pajak. Itulah yang sekarang ini kita lagi bagaimana supaya mengikuti dengan cepat dan semua terpenuhi sehingga kita juga keran ekspornya bisa cepat kita lakukan. Jadi kita mohon juga supaya kerjasama semua pihak dari pemerintah juga memberikan kecepatan yang untuk bagaimana memenuhi administrasinya dan yang lainnya sehingga apa yang bisa kita lakukan sekarang itu ekspor segera dan kita tangki timbun sudah pada sudah mulai penuh dan semua keperluan ekspor itu juga jangan momentum ini kita lagi harga di luar negeri juga sangat bagus saat ini karena ada beberapa hal ya perang Ukraina, climate change dan banyak hal yang mempengaruhi sehingga komoditi kita menjadi komoditi yang sangat diperlukan saat ini di luar negeri. Jadi kita keperluan kita hanya 30%, yang 60% itu harus segera kita supply sehingga kita juga bisa mendapatkan devisa yang baik. Kira-kira kapan Pak, kalau menurut prediksi dari Pak Usli, kondisi ekspor ini nanti akan kembali normal gitu, dan seperti apa kira-kira nanti hal tersebut nih ya, kemarin kan sempat di-off-kan ekspor sendiri akan tercermin dalam kinerja Perseroan di kuartal 1 nih Pak. Agak cukup terganggu atau tidak nih Pak Usli? Ya itu sudah pasti ya terganggu ya. Tapi harapan kita ini bisa cepat recover ya. Bisa cepat recover karena kita juga ada buyer yang di luar negeri itu juga kita harus punya komitmen tinggi ya kepada mereka. Kontrak-kontrak harus kita penuhi, kemudian juga bagaimana mereka juga kita juga saling memerlukan lah. Mereka ada industri di sana juga tidak bisa kehabisan stok untuk industri mereka juga apa yang menjadi kontrak dan komitmen kita itu trust yang kita jaga. Dan sebenarnya kita tidak berdiri sendiri ya, tapi kita juga zaman globalisasi ini juga kita banyak berhubungan dengan negara-negara seperti India, Pakistan dan Eropa, itu semua kita memerlukan buyer yang jangka panjang gitu. Jadi komitmen dan trust itu juga harus kita jaga dengan baik supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari industri sawit. Jadi kita malah sekarang ini kita usulkan supaya bagaimana produksi kita itu bisa terus meningkat sehingga bayangkan saat ini saja udah 30 miliar dolar ya. Hampir 500 triliun yang disumbangsi oleh industri sawit ya. Kalau kemarin itu kita beri karpet merah daripada Elon Musk untuk mengelola sumber daya alam kita di Indonesia, nikel ya. Kenapa di Indonesia ini kan kita memiliki juga Elon Musk kecil-kecil ya di daerah-daerah yang mesti didorong untuk supaya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk semua pihak. Ya termasuk kalau rakyat ya pengusaha juga rakyat, semua pengusaha kecil, petani semua rakyat. Kita semua rakyat. Setuju saya Pak Usli ya. Kita berharap semoga semuanya juga cepat membaik dari kondisi ini. Terima kasih Presiden Direktur Mahkota Group MGRO Usli Sarsi sudah berdiskusi di Closing Bell. Selamat sore Pak Usli. Sore, terima kasih. Desakan Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi lebih keras terhadap Korea Utara terus dihalangi hak veto yang digunakan oleh China dan Rusia. Dilansir dari Reuters, dalam pemungutan suara di surat pada Kamis 26 Mei 2022 kemarin, Amerika Serikat dan 13 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya memberikan suara mendukung rancangan resolusi Amerika Serikat yang mengusulkan pelarangan ekspor tembakau dan minyak ke Korea Utara. Ini adalah pertama kalinya suara Dewan Keamanan PBB terpecah sejak mulai memberikan sanksi terhadap Korea Utara pada 2006 lalu.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas Greenfield menggambarkan pemungutan suara tersebut sebagai hari yang mengecewakan bagi Dewan. Pemungutan suara dilakukan sehari setelah Korea Utara menembakkan 3 rudal yang salah satunya diduga sebagai rudal balistik antar benua atau ICBM terbesar. Peluncuran rudal dilakukan juga menyusul perjalanan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Asia. Pihak Amerika Serikat di PBB mengatakan bahwa Korea Utara telah melakukan 6 peluncuran ICBM tahun ini dan mereka juga meyakini bahwa Korea Utara telah siap untuk melakukan uji coba nuklir. Informasi ini juga menutup program Closing Bell hari ini. Saksikan terus CNBC Indonesia di cnbcindonesia.com dan juga Transvision Channel 805. Saya Maria Katarina pamit undur diri. Jaga kesehatan diri Anda dan keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan terus saksikan CNBC Indonesia Beyond Business. Have a nice weekend.